Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, seller dimanapun berada. Ya, jadi malam ini kita coba belajar tentang eh, bagaimana menentukan ROAS yang memang sesuai dengan profitable, teman-teman. Yang amannya berapa sih? Karena masing-masing seller otomatis akan berbeda-beda ya, karena profitnya berbeda-beda meskipun mungkin barangnya sama gitu ya. Jadi ada operasional masing-masing yang berbeda, ada juga profit yang diambilnya berbeda, berapa persentasenya gitu ya. Terus pun laba kotor yang didapat juga berbeda-beda di setiap seller. Jadi ketika ROAS-nya 3 kali mungkin menurut saya bagus, tapi menurut teman-teman tidak bagus. Ataupun ROAS-nya misalkan 5, menurut teman-teman bagus, menurut saya tidak bagus gitu ya. Jadi kembali lagi ke masing-masing produk yang dijual dan skim profitable teman-teman gitu ya. Jadi menentukan ROAS-nya itu caranya yang benar itu seperti apa gitu ya, biar ketika teman-teman melihat ROAS-nya sekian, ini udah sesuai atau tidak, udah profitable apa tidak. Nah, ini nanti tergantung ke teman-teman. Jadi nanti saya buatkan simulasinya teman-teman nanti saya share ya, tinggal teman-teman download aja, jadi mudah buat teman-teman kalau misalkan memang agak kesulitan membuatnya gitu. Cuman perhitungannya simple sebenarnya. Nah, ini gambaran eh toko baru, meskipun bergabungnya sudah 8 bulan tapi baru on sebenarnya. Baru banget. Jadi nanti mulai masuk ke tahap mulai beriklan gitu ya. Ini juga nggak pakai FO1. Jadi mulai beriklan karena memang mau ngikuti momennya, momen Agustusan gitu ya, ya momen traffic yang kenceng mau kita ikuti. Meskipun secara pricingnya ini tinggi banget, nggak pakai flash voucher. Nanti kita coba breakdown ya untuk toko yang baru ini gitu. Terus juga teman-teman ketika memulai toko baru, nah buat startnya itu di momen-momen tertentu. Misalkan nih ada momen Agustusan, teman-teman di bulan Juninya sudah start, ataupun di bulan Meinya sudah start, atau mau menjelang bulan Ramadan. Nah, 2 bulan menjelang bulan Ramadan sudah start tokonya gitu ya, sudah mulai membuat tokonya. Jadi supaya ketika momen trafiknya tinggi, teman-teman kecipratan lah ya bagian trafiknya. Nah, terus juga yang perlu teman-teman perhatikan untuk settingan iklan GMV Max itu, teman-teman nanti bisa jangan terburu-buru dulu, teman-teman ya, jangan terburu-buru dulu. Nah, teman-teman temukan juga produk winningnya di toko teman-teman. Yang winningnya yang mana sih pada saat membuat toko tersebut? Ketika sudah tahu, teman-teman kan misalkan sudah punya toko yang lama nih, sudah tahu nih toko yang lama winningnya produk A. Nah, produk A ini otomatis kan bakal winning juga di produk di toko B gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu produk winningnya ataupun new produk yang teman-teman riset. Ketika produk ini memang lagi viral nih, lagi banyak dicari, teman-teman buat produknya. Nanti saya share juga cara membuat produknya itu seperti apa gitu, sampai produk tersebut bisa untuk di upload gitu ya. Jadi supaya teman-teman juga mudah nih, nggak kaku tokonya gitu ya, ketika main DTF-an terutama nggak kaku, ataupun misalkan mau mengcreate produk baru nggak kaku juga. Terus ini kita coba perlihatkan dulu untuk yang new banget, ini toko baru banget. Ini di tanggal 24, tanggal 23 Juni juga nggak iklan ya, 24 juga nggak iklan. Nah, ini tanggal 25 coba pas momen gajian sale gitu ya, gajian sale. Ini iklan nih, satu produk terjual, ROAS-nya 4 gitu ya. Terus di tanggal 26 nya biaya iklan 19.500, ininya 3,8 gitu ya, ROAS-nya 3,8.
Ini tanggal 27-nya, ini 11 kali tanggal 28-nya. Nah, ini 8 ya, tanggal 29 ini 17 ya. Jadi memang fluktuatif lah ya. Nah, ketika teman-teman memulai beriklan, teman-teman jangan setting langsung tinggi dulu budget hariannya gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman harus nunggu momentum dulu nih ya. Jadi pelan-pelan dulu aja. Misalkan seperti ini nih, ini kan momentum sekarang ini nggak rame nih ya. Momentum bukan pada saat yang tepat lah ya, Agustusan, karena Agustusannya masih 2 bulan lagi. Nah, cuman yang ini ternyata agak sedikit ngigit gitu ya, jadi sedikit ngigit. Jadi teman-teman bisa ngeliat juga settingan modalnya itu hanya 26 ribuan. Nanti jangan dulu di scale up teman-teman, jangan dulu scale up, sabar dulu gitu ya, sabar dulu. Karena 26 ini akan memilih ibaratnya gini. Jadi ketika sudah dapat klik, nunggu dulu nih, nunggu dia ada yang check out dulu gitu ya, baru jalan lagi sedikit-sedikit. Makanya pasti pergerakannya sedikit-sedikit. Nah, ketika misalkan ada sarankan turun ke 42, jangan dulu gitu teman-teman ya. Jadi tahan dulu sampai misalkan produk yang ini juga pada saat gongnya mulai berjalan gitu ya teman-teman ya. Jadi di scale up-nya jangan langsung misalkan ini langsung 100.000 atau 200.000, jangan dulu gitu teman-teman, karena bakal jelek nantinya. Bakal jelek kenapa? Karena di sini produk ini sudah terjual, cuman ulasannya juga belum datang nih ya. Ulasannya belum datang, ini terjualnya juga belum ada gitu ya. Tapi sudah terjual sebenarnya, cuman belum nyampe barangnya. Ya, jadi tahan dulu sampai barangnya sudah ada reviewnya, segala macamnya, baru kita iklankan lagi dengan di scale up gitu ya. Nah, di sini juga ini kan kemarin ya, hari ini nih, yang hari ini ya, 0 bahkan nih ya, biaya iklan 27.000, ininya 0. Nah, momen ini teman-teman gak usah khawatir teman-teman gitu ya. Jadi misalkan ketika ROAS-nya 0, kita nggak dapat apa-apa, toko baru, ini nggak usah khawatir teman-teman. Ini anggap saja investasi kita gitu. Jadi jangan sampai ketika diklik 18 klik itu pengen langsung ada yang check out. Nggak, tadi pun nyampe ke 30 klik baru ada yang check out gitu ya. Jadi kalau untuk toko baru di awal-awal pertama membangun, bersabar dulu, jangan dulu hantem-hanteman, nanti ininya pasti akan boncos gitu ya. Jadi sabar dulu, pelan-pelan temukan produk winningnya di toko tersebut, baru kita scale up pelan-pelan gitu. Nah, ini kan gambaran ya teman-teman ketika membangun sebuah toko baru gitu ya. Jadi teman-teman pun kalau misalkan saat ini membangun toko baru juga tidak telat teman-teman. Bangun aja teman-teman, meskipun teman-teman sudah punya toko lama gitu ya. Terus kita buat simulasinya, berapa sih nominal ROAS yang cocok untuk produk teman-teman gitu ya. Di sini ada margin laba kotor ya, margin laba kotor. Jadi teman-teman hitungnya harga jual produk tersebut berapa, ini produk yang diiklankan nih teman-teman. Harga jualnya berapa dikurangi HPP ya, dibagi harga jual dikali 100 gitu ya. Jadi ketemu persentasenya berapa. Nah, ini BEP-nya, BEP ROAS-nya 1 dibanding margin laba kotor gitu ya. Jadi temui dulu ininya, baru dibagi ini gitu ya. Nanti yang ini itu sebenarnya rumusnya nih ya. Nanti implementasinya kita coba praktekkan di sini. Jadi teman-teman nanti download aja. Nanti saya kasih link Google Drive-nya, tinggal download aja, dipakai aja teman-teman. Nah, ini harga jualnya. Jadi teman-teman hanya mengetik yang ini aja, yang diberi warna kuning aja ya. Harga jual produk teman-teman misalkan 99.000 gitu ya. Nah, HPP-nya berapa persen gitu ya. HPP-nya berapa? Tulis teman-teman HPP-nya, harga pokok produksinya. Misalkan 50.000. Nah, di sini kan ada operasional fee marketplace-nya ya. Entah itu admin, layanan, terus mau yang terbaru katanya pajak 0,5% dan segala macam lah ya. Gratis ongkir ekstra,
cashback X, promo ekstra sekarang tuh ya. Jadi terus juga packaging juga ya, plastik packingnya mungkin ya. Tinggal teman-teman kalkulasiin aja, misalkan di sini 20% ya, 20% dari harga jual gitu ya. Nah, terus di sini ketika ini sudah terpenuhi semua ya, teman-teman sudah tahu nih ya, BEP ROAS-nya itu 3,39 kali gitu ya BEP-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman menentukan ROAS-nya ketika 3,39, yaitu BEP doang gitu teman-teman. Nah, ini ada ROAS idealnya. Ideal dari setiap produknya berapa. Idealnya saya sih plus 1 aja teman-teman dari BEP-nya. Misalkan 4,39. Nah, ini target ROAS sehatnya plus 1 lagi. Jadi dari sini ke sini itu plus 2 itu teman-teman ya. Plus 2 kali, tinggal 5,39. Lebih dari ini berarti lebih bagus gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman sudah punya dasar nih ketika melihat ROAS-nya itu berapa, ini masih bisa berjalan apa enggak gitu teman-teman bisa tentukan gitu ya. Jadi berarti di sini ditarik kesimpulannya adalah setiap produk itu ya, BEP ROAS-nya pasti akan berbeda-beda ya, tergantung HPP-nya berapa, harga jualnya berapa, terus operasionalnya berapa persen gitu. Mungkin kalau misalkan operasional hampir sama lah ya, hampir sama, tapi kalau misalkan ini kan bakal berbeda-beda gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman misalkan teman-teman jual produknya yang misal yang 200.000 misalkan ya, 200.000 terus. Nah, ini kan kalau harga jualnya semakin tinggi gitu ya, otomatis kan ROAS yang minimalnya juga akan semakin rendah nih ya, 1,8. Karena ketika misalkan yang ininya 10, ROAS-nya 10 gitu ya, 10 apa yang diiklankan itu misalkan 50.000 sehari, ROAS-nya 10 karena profitnya gede nih ya. Jadi otomatis harga jual yang tinggi itu didominasi pasti ROAS-nya juga akan tinggi gitu teman-teman. Karena kan biaya iklannya mungkin akan hampir sama lah ya antara setiap produknya gitu. Meskipun di situ kemungkinan untuk perpesanannya akan berbeda-beda gitu. Misalkan harga jual produk 200.000, rata-rata pesanannya 1 misalkan. Harga jualnya 50.000, rata-rata pesanannya 3 misalkan ya. Jadi berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman tinggal bisa mengasumsikan ROAS yang ideal itu berapa gitu ya. Jadi teman-teman ini bisa mengambil keputusan nih, dilanjutkan iklannya atau diganti produk yang diiklankannya, atau misalkan memang dimatikan saja gitu ya iklannya, tergantung analisis produk teman-teman gitu ya. Jadi itu kan berpengaruh terhadap keputusan teman-teman tentang apakah produk tersebut terus diiklankan atau tidak gitu. Nah, ini kan simple jadinya teman-teman. Teman-teman tidak usah ribet ngambil keputusannya ketika ROAS-nya sekian, masih aman, dilanjut, digas lagi gitu ya. Bila perlu di scale up lagi. Terus misalkan ketika GMV itu kan sistem ya. Kalau sistemnya misalkan mau diturunin, ya sebenarnya kita ikutin aja sebenarnya ya. Cuman kembali lagi, jadi kalau misalkan ROAS-nya semakin rendah, otomatis cakupannya semakin luas gitu. Ya, dia menyasar kata kuncinya juga semakin banyak juga kalau misalkan target ROAS-nya diperkecil gitu. Tapi kalau target ROAS-nya diperbesar, otomatis kan seperti nggak ngebut lah ya, nggak ngebut. Jadi kita pelan-pelan kita ngambil
progres si tokonya itu memang secara sehat lah gitu ya, nggak brutal gitu teman-teman ya. Beda dengan kalau misalkan teman-teman mau ngegas di awal juga nggak apa-apa. Jadi tadi di toko yang luxury itu memang konsepnya konsep sehat lah ya, tidak jor-joran di awal gitu. Tapi kalau misalkan mau jor-joran juga boleh. Teman-teman tinggal strategi teman-teman mengaturnya, budgetingnya mau berapa gitu untuk dari sisi iklannya. Karena kalau misalkan ke hasil yang bagus itu tidak akan instan gitu teman-teman. Ya siapapun sellernya, ke hasil yang bagus itu tidak akan instan. Jadi kalaupun misalkan bagus, kemarin kan saya bahas kalaupun misalkan mau bagus, mau oke, tapi harus pelan-pelan gitu, nggak bisa ngebut gitu ya teman-teman. Ini untuk masalah simulasi big event ROAS-nya, BEP ROAS-nya. Jadi teman-teman bisa ngambil keputusannya. Oke teman-teman, pembahasan ROAS untuk GMP Mac mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngambil kesimpulan. Teman-teman yang mau belajar privat juga boleh, tinggal klik link di bawah ya. Terus juga ini tinggal di download aja, ada link drive-nya di bawah juga di deskripsi. Teman-teman tinggal download. Terus juga jangan lupa like dan subscribe juga teman-teman. Oke, nanti saya lanjutkan di part berikutnya cara membuat produk yang memang secepat mungkin teman-teman. Tidak usah mikir, tidak usah nunggu foto produk dan segala macamnya yang memang butuh waktu yang lama. Tapi ketika teman-teman insting teman-teman dapat produk tersebut, langsung eksekusi gitu teman-teman ya. Kecepatan eksekusi juga itu penting teman-teman. Itu aja paling teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.